Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Alil Imam, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 19010286 akan menjelaskan tentang konsep nilai uang. Baiklah, uang adalah alat tukar yang digunakan oleh masyarakat di satu negara untuk mengeluarkan transaksi. Biasanya berbentuk dengan logam maupun kertas. Baiklah, sekarang kita akan menjelaskan dulu time value of time, di mana uang pada hari ini akan berbeda uang yang ada pada tahun ke depan. Karena pada dasarnya nilai satu uang itu akan berbeda nilainya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor inflasi. Contohnya yaitu hari ini uang 10.000, bila satu negara mempunyai inflasi 10% per tahun, maka uang 10.000 hari ini akan berbeda dengan tahun depan. Seperti uang 10.000 hari ini mencukupi beras 10 kg, tapi di tahun depan apabila ada inflasi 10%, maka 10.000 hanya mencukupi 9 kg beras. Kemudian hal kedua yang mempengaruhi konsep nilai mata uang ini yaitu prinsip konsumsi masyarakat, atau dikenal dengan preference present consumption of future consumption, di mana masyarakat lebih mengedepankan atau lebih memilih membeli barang di saat ini dibandingkan barang yang ada pada tahun depan. Walaupun suatu negara itu tidak ada inflasi sama sekali per tahunnya, tapi asumsi masyarakat terhadap mata uang, mereka lebih memilih harga mata uang sekarang pada kedepannya. Padahal uang 1.000 jika kita investasikan dia akan berkembang. Maka oleh karena itu setelahnya akan ada perbedaan bagaimana sih konsep uang dalam konvensional dan syariah. Kemudian konsep dasar nilai uang dan waktu dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep konvensional, nilai uang menjadi bagian penting dari suatu bisnis, disebabkan tujuan berbisnis adalah laba. Laba dapat diperoleh dengan menerapkan konsep nilai waktu uang dalam pengelolaannya, apalagi jika dana bisnis tersebut didapatkan dari pihak ketiga, seperti bank konvensional. Nilai waktu uang menjadi konsep sentral dalam teori keuangan konvensional. Dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa perhitungan, yaitu pertama tingkat bunga, di mana tingkat bunga ini mempengaruhi harga ataupun nilai uang yang ada di tahun kedepannya. Contoh misalkan seseorang meminjamkan dana di satu bank konvensional, maka yang ia pinjam hari ini akan bertambah nilainya ketika dia ingin mengembalikan dengan konsep uang yang ditetapkan oleh perusahaan ataupun bank tersebut. Kemudian juga nilai yang akan datang, yaitu akan mengalami proses yang berbunga, di mana bunga ini akan bertambah dari tahun ke tahun. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang masih menjadi ketidakadilan dalam konsep konvensional. Kemudian itu nilai yang ketiga, yaitu nilai sekarang atau present value. Present value atau nilai sekarang merupakan kebalikan dari future value, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Jadi present value ini menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang baru akan dimiliki beberapa waktu ke depan. Kemudian bagaimana selanjutnya kita bandingkan bagaimana sih perspektif ekonomi Islam dalam waktu uang ini. Dalam Islam lebih mengedepankan kerjasama atau investasi syariah, di mana uang ini diinvestasikan dengan praktik syariah tanpa praktik riba. Nah, bagaimana konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang yang akan datang. 1 juta rupiah saat ini memiliki nilai lebih berharga di 1 juta rupiah pada masa depan. Ada beberapa alasan
hal ini bisa dikatakan begitu? Yang pertama, uang kehilangan nilainya dari waktu ke waktu. Seperti contohnya, uang Rp1.000 bisa membeli secangkir kopi pada tahun 2000-an. Tetapi hari ini Rp1.000 sama sekali tidak dapat membeli secangkir kopi. Oleh karena itu nilai Rp1.000 jatuh selama bertahun-tahun. Jadi Islam sebenarnya sudah menetapkan bahwasanya uang sekarang itu lebih berharga daripada kedepannya. Begitu juga bahwasanya uang tersebut sebenarnya titipan dari Allah, dan tidak bagi orang yang telah mencukupi hartanya, sudah mencukupi hisapnya, maka dianjurkan untuk bersedekah dengan hisap ataupun harta kekayaan yang dimilikinya. Maka oleh karena itu tidak bisa menunda-nunda untuk membayar zakat, infak atau sedekah. Kemudian uang memiliki biaya kesempatan. Jika seseorang memiliki uang hari ini, ia dapat menginvestasikan uang tersebut dalam beberapa usaha bisnis. Demikian, ia juga meningkatkan jumlah uang seseorang pada masa depan. Dalam analisis konvensional, pendapatan bunga merupakan salah satu biaya kesempatan dari uang, tetapi pendapatan berbasis bunga dilarang dalam Islam. Mungkin dalam ekonomi syariah itu terdapat beberapa produk yang dapat mengembangkan uang, di mana itu dikenal dengan reksadana, investasi syariah atau murabahah, syirkah, di mana kerjasama ini di mana beberapa akad ini sudah menentukan kadar-kadar untuk baik biaya, modal, dan penghasilan. Ada seperti mudharabah yang dibagi hasilnya dibagi dua, itu 50-50 dengan yang melakukan usaha. Kemudian selanjutnya kesimpulannya adalah seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 93, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan nasihat menasihati sehingga menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi yang dapat kita kesimpulkan dari ayat ini adalah bahwa setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama secara kuantitas, tetapi yang membedakan adalah kualitasnya. Semua orang memiliki 24 jam dalam sehari, namun nilai dari waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Jadi bagaimana seseorang itu memanajkan waktunya, karena ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa uang hanya berfungsi sebagai medium of change dan unit of account, namun tidak sebagai komoditas. Karena ketika harta itu dijadikan sebagai komoditi, itu akan rusak dan pasti akan menimbulkan riba, di mana riba ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya uang tidak dapat diperjualbelikan dan dispekulasi secara bebas. Karena itu uang tidak memiliki nilai waktu atau time value of time, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomis atau economic value of time. Jika waktu tersebut digunakan dengan baik dan bijak, maka waktu akan memiliki nilai ekonomis yang relatif besar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.